Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi berikutnya adalah tentang gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Gerak melingkar beraturan didefinisikan sebagai gerak suatu partikel pada lintasan lingkaran dengan kelajuan linier V dan kecepatan sudut omega konstan. Jadi dua-duanya besarnya tetap, arahnya juga tetap. Dalam GMB, besar kecepatan linier atau yang disebut dengan kelajuan linier selalu konstan. Tetapi arah kecepatan linier berubah, begitu ya. Apanya yang berubah? Karena coba kita lihat, kalau dari titik A, arah kecepatan liniernya ke sini. Dia menyinggung lintasan lingkaran. Kalau di titik B, kecepatan liniernya kemana? Ke sini. Beda kan arahnya ya, ini menuju ke bawah. Karena arah putarnya ini ke sini, searah jarum jam. Jadi arahnya beda, cuman besarnya sama. Lihat panjang panahnya, kalau di sini 10 cm, di sini juga 10 cm misalnya. Tapi kalau omeganya yang konstan dua-duanya, besarnya sama, misalnya 10 radian per sekon, arahnya juga sama. Kalau searah putaran jarum jam, berarti mutarnya searah putaran jarum jam, gitu ya. Arah kecepatan linier, maksudnya gitu ya, arah kecepatan linier yang setiap saat berubah inilah yang akan menimbulkan percepatan sentripetal berarah ke pusat lingkaran. Masih ingat kan yang minggu lalu percepatan sentripetal itu apa? AS lambangnya ya, satuannya meter per sekon kuadrat. Jadi, walaupun besar kecepatan linier atau kelajuan linier konstan, kecepatan sudut omega tetap baik besar maupun arahnya. Jadi di sini ada hal unik pada gerak melingkar. Walaupun omeganya tetap, baik arah maupun besarnya, tetap saja ada muncul percepatan yang disebut dengan percepatan sentripetal. Baik dia GMB maupun GMBB, selalu ada percepatan sentripetal. Sebenarnya pada bagian ini mau dibuktikan kenapa rumus percepatan sentripetal itu V kuadrat per R, tetapi untuk kelas biologi dan kelas kimia saya rasa tidak usah dulu. Ya, kalau mau membaca silahkan. Ini adalah persamaan sentripetal V kuadrat per R, jadi kelajuan linier atau besar kecepatan linier pangkat 2 dibagi dengan besar jari-jari. Arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Jadi katanya dari penurunan rumus yang panjang lebar ini dibuktikan bahwa walaupun laju linier konstan, partikel tetap memiliki percepatan. Secara vektor bisa dituliskan sebagai AS, karena percepatan itu kan vektor ya, sama dengan negatif V kuadrat per R, AR topi. Kenapa negatif? Karena di sini kita ambil kesepakatan, kalau ke arah dalam menuju pusat lingkaran itu negatif. Kalau ada vektor berarah keluar pusat lingkaran itu justru positif, makanya sini negatif. AR topi ini menunjukkan vektor satuan berarah berarah pada jari-jari ya. Berada di sepanjang jari-jari gitu. Nah, ini AR topi vektor satuan pada arah radial, berarti dia berada pada jari-jari lingkaran, keluar atau menjauhi pusat. Tanda negatif menunjukkan AS itu ke pusat lingkaran. Kalau positif berarti dia berarah ke luar. Apa saja rumusnya untuk GMB? Ini saja rumusnya ya. Theta sama dengan theta 0 tambah omega TT kurang T0. Theta di sini apa? Theta di sini adalah posisi akhir setelah bergerak sekian detik. Theta 0 adalah posisi sudut awal pada saat 0 detik. Kemudian omega kecepatan sudut, TT waktu akhir, T0 waktu awal. Pada GMB, omega konstan. Sehingga di sini juga alpanya, alpa ada yang ingat alpa, percepatan sudutnya konstan. Sekarang kita lihat contoh soal tentang GMB. Sebuah satelit dekat permukaan bumi bergerak dengan kelajuan konstan dalam orbit melingkar mengelilingi pusat bumi. Jika percepatannya 9,81 meter per sekon kuadrat, berapa kelajuannya dan berapa waktu yang diperlukan untuk membuat satu putaran lengkap mengelilingi bumi.
Diketahui dulu ditulis ya, G-nya sekian. Kenapa G bukan A? Karena dia dipengaruhi gravitasi bumi. Jadi di sini boleh saja ditulis G. Kemudian ditanya V dan periode. Kenapa periode? Karena di sini lihat pertanyaannya. Waktu yang diperlukan untuk membuat satu putaran lengkap. Kalau satu putaran lengkap, waktunya adalah periode. Oke, lanjut. Ini gambarnya. Jadi ini bumi, ada percepatan menuju pusat bumi yang dialami satelit yang tidak lain adalah percepatan gravitasi bumi. Ya, kemudian di sini arahnya dia kalau di gambar ini berlawanan jarum jam, berarti kelajuan linearnya V ya, dan arahnya ke kiri. Kalau R jari-jari. Percepatan 9,81 sama dengan percepatan tiap benda yang jatuh bebas di dekat permukaan bumi. Di sini kita ambil jari-jari bumi 6370 km. Kita gunakan yang mana? Karena yang ditanya adalah V, sedangkan yang diketahui percepatan kita gunakan ini. AS sama dengan V kuadrat per R. Karena percepatan yang di soal ini tidak lain adalah percepatan gravitasi yang tidak lain juga merupakan percepatan sentripetal. Karena percepatan gravitasi itu selalu menuju pusat bumi. Ya, untuk kasus satelit ini yang bergerak mengelilingi bumi, AS sama dengan G. Jadi di sini AS kita ganti G sama dengan V kuadrat per R. Kalau kita cari V kuadrat, nanti R-nya kali ke atas kan, jadi V kuadrat sama dengan GR. Kalau mau mencari V saja, berarti ditarik akar. Silahkan kalian tulis di buku catatan ya. Jadi V sama dengan akar GR sama dengan 9,81 kali ini. Ini satuannya berbeda. Yang ini meter, yang ini kilometer. Jadi kalau mau menghitung, satuannya harus disamakan. Sebaiknya yang 6.370 km ini diubah ke meter. Kalau sudah diubah ke meter, nanti dihitung-hitung-hitung, baru nanti terakhir diubah ke kilometer. Kalau sekonnya tetap saja tidak masalah. Setelah dihitung, boleh dengan kalkulator, diperoleh percepatan kelajuannya adalah 7,91 km per sekon. Sekarang kita cari periode. Sudah belajar kan di minggu lalu apa rumus periode yang ada hubungannya dengan kelajuan linier. Boleh kita buka lagi. Oke ya. Kelajuan linier yang ada hubungannya ini ya. Ini kan dari sini nih. V sama dengan 2pi R per T. Jadi kalau dibolak-balik, dibesarin. Kalau mau mencari T, T-nya pindah ke atas, yang di atas pindah ke bawah. Jadi T sama dengan 2pi R per V, gitu ya. Lihat persamaan 2,13. Kita kembali ke soal. Jadi gini dapatnya. T sama dengan 2pi R per V. Pi-nya di sini 3,14, R-nya sekian dalam kilometer karena yang di sini kita gunakan kilometer. Yang penting konsisten, kalau di sini meter, di sini meter. Hasil hitungan ini dapatnya sekian, ini ubah ke menit, 84,3. Jadi periode gerak satelit tidak lain adalah 84,3 menit. Cepat aja nih, 1 jam lebih sedikit ya, tidak sampai 1,5 jam. Ingat tadi pi-nya di sini 3,14. Selanjutnya adalah soal tentang ini. Kalau tadi satelit mengelilingi bumi, kalau ini mobil mengelilingi bundaran. Tahu yang di PAL 17 itu? Ya, ada Tugu Pancasila ya. Jadi di sini ada mobil bergerak mengelilingi bundaran Tugu Pancasila searah jarum jam. Ini misalnya ada mobil yang ini. Nah, geraknya ke sini. Dengan jari-jari lingkaran, kalau Tugu Pancasila itu 20 meter. Besar ya, ya besar. Dengan posisi sudut tiap waktu yang dinyatakan, jadi ini dalam bentuk persamaan.
Theta T sama dengan 0,50 T radian. Tentukan besar kecepatan sudut mobil dan percepatan sentripetal saat 3 detik. Tulis dulu diketahui jari-jari lingkarannya 20 meter, persamaan posisi sudut terhadap waktu sekian, dan waktu yang ditanya adalah 3 detik. Apa yang ditanyakan omega dan AS ya. Sekarang kita cari omega. Ini kan dia tanyanya saat 3 detik, berarti arahnya ini ke kecepatan sudut sesaat ya, kecepatan sudut sesaat. Kalau mau mencari kecepatan sudut sesaat, itu pakai apa? Omega sama dengan d theta per dt. Jadi turunan pertama posisi terhadap waktu. Tetanya kita ganti 0,50 T. Diturunkan terhadap T jadi berapa? 0,50 gitu ya. 0,50. Karena apa? Kalau penurunan T-nya hilang. Silahkan dibaca-baca lagi buku SMA-nya tentang diferensial. Jadi ini diturunkan, hilang T-nya, jadi gini aja. Ya sudah, ini tidak perlu lagi dimasukkan 3 detiknya karena hasil akhirnya 0,50. Tidak ada T-nya lagi kan? Berarti ya sudah, itulah jawaban omeganya. Seandainya di sini masih ada T-nya, maka diganti. Misalnya nih, misal aja 0,50 T, maka T-nya diganti dengan 3. 0,50 dikali 3 detik 1,50 radian per sekon. Tapi ini nggak ada lagi T-nya, jadi ya sudah, jawabannya sampai sini saja. Kemudian percepatan sentripetal. Apa rumus percepatan sentripetal yang ada omeganya? Karena di sini yang diketahui adalah omeganya. Oleh karena itu, kalau mau menyelesaikan persoalan fisika, kalian memang perlu menulis diketahui supaya diketahui ditanya, supaya tahu ini pakai rumus yang mana. Kan rumus itu banyak. Jadi sesuaikan dengan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Rumus yang tepat yang ini, omega kuadrat R, karena ada omeganya, ada R-nya. Sisa dimasukkan saja, dihitung nanti hasilnya 5 meter per sekon kuadrat. Gitu saja ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke gerak melingkar berubah beraturan. Gerak melingkar berubah beraturan ini lebih rumit sedikit karena ada beberapa istilah percepatan. GMBB adalah gerak suatu partikel pada lintasan lingkaran dengan kecepatan sudut omega yang berubah beraturan. Ya, jadi omeganya di sini berubah, namun percepatan sudut alfanya tetap. Jadi hampir mirip dengan GLBB. Pada GLBB V-nya berubah, A-nya tetap. Jadi ini mirip-mirip ya kalau mengingatnya. Karena pada GMBB percepatan sudut alfa tidak sama dengan 0, maka di sini percepatan mengalami percepatan sentripetal dan tangan sial. Ingat, percepatan sentripetal itu dimiliki oleh GMB maupun GMBB. Semua benda yang bergerak melingkar itu pasti memiliki percepatan sentripetal. Namun, percepatan tangan sial yang arahnya, coba dilihat di gambar, tangan sial di sini. Jadi dia searah dengan kecepatan linier, menyinggung lintasan. Itu hanya dimiliki AT ini ya, tangan sial ini hanya dimiliki oleh GMBB. Kenapa? Karena tadi kecepatan liniernya berubah. Di sini panahnya misalnya 10 cm, di sini 20 cm. Artinya apa? Besar kecepatan liniernya berubah-ubah. Turunan rumus nggak usah terlalu dipikir. Jadi di sini ada berapa percepatan dia punya? 1 alfa, kedua AS, 3 AT. Rumus AT-nya apa? AT-nya di sini alfa dikali R, percepatan sudut dikali jari-jari. Dalam notasi vektor, AT dituliskan AT-nya tegak, dicetak tebal, alfa R theta topi. Theta topi adalah vektor satuan arah tangan sial. Arah tangan sial itu ke sini nih, menyinggung lintasan. Jadi kalau dia muternya ke berlawanan jarum jam, berarti kan V-nya ke sini, AT-nya juga ke sini. Nah, coba kalian lihat ini kalau kita zoom. Di sini A ya, di sini ada AS. AS dia menuju pusat lingkaran, kemudian AT dia tegak lurus 90 derajat terhadap jari-jari, sama dengan V juga 90 derajat terhadap jari-jari.
Maka kalau dijumlahkan secara vektor, ini ada AS, ada AT, maka diperoleh A yang di tengah-tengah. Atau kita bisa tarik nih gambarnya diperbesar. Ini AT, ini AS, dapatnya di sini tengah-tengah. Kalau dijumlahkan secara vektor itu ada A. Apa itu A? A itu adalah percepatan total, resultan atau jumlah gaya dari percepatan sentripetal dan percepatan tangensial. Gitu ya. Jadi A sama dengan AS tambah AT. Ini tulisannya cetak tebal, berarti ini penjumlahan vektor. Kalau mau dicari besarnya harus pakai kayak gini. A sama dengan akar AS kuadrat tambah AT kuadrat. Jadi masing-masing harus dikuadratkan dulu, ditambah baru ditarik akar. Kalau mau mencari arah percepatan total, yaitu theta, misalnya kita lambangkan arah percepatannya, ini kan kayak gini ya, nih AS, ini AT, ini ada sudut di sini theta. Seandainya kita mau mencari theta di sini, arah percepatan total, maka pakai rumus ini, tan theta sama dengan AT per AS. Apa itu AT? Tangensial yang di sini ya. AS adalah yang samping ya, sentripetal. Gitu. Jadi nanti pakai anti tangan. Lalu rumus-rumus pada GMBB itu mirip saja dengan yang GLBB. Lihat ini, omega T sama dengan omega 0 tambah alpha T. Mirip kan dengan GLBB? Kalau GLBB apa? VT sama dengan V0 tambah AT, gitu kan? Ini tinggal diganti aja, V-nya sama analog dengan omega, A analog dengan alpha. Kemudian ini delta theta sama dengan omega 0T tambah setengah alpha T kuadrat. Theta T posisi sudut akhir sama dengan posisi sudut awal tambah omega 0T, omega 0 apa? Kecepatan sudut awal dikali waktu tambah setengah alpha T kuadrat. Kemudian ini omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat tambah 2 alpha delta T. Gitu ya. Dapat disimpulkan ada 4 hal pada GMBB. Apa saja itu? 1. Besar dan arah kecepatan linier itu konstan. Atau kelajuan liniernya besar dan arah kecepatan linier. Ini berarti salah ketik. Nah, besar dan arah kecepatan linier atau kelajuan linier setiap saat berubah. Tidak tetap. Kalau GMB tadi apa? Besarnya tetap, arahnya berubah gitu ya. Nomor 2, vektor kecepatan sudut omega berubah secara beraturan. Baik besar maupun arahnya. Kemudian yang ketiga, percepatan sudut alfa tetap. Tidak nol ya. Jadi kalau 10 radian per sekon kuadrat, selama dia bergerak selalu 10 radian per sekon kuadrat. 4. Percepatan partikel mengalami percepatan sentripetal dan percepatan tangensial. Jadi ada AS, ada AT, ada alfa, dan AS ditambah AT itu nanti menjadikan A ya, yaitu percepatan total. Baik, kita lihat contoh soal. Ada yang tahu tentang ini? Ini pada kesenian Kalimantan Selatan, biasanya kalau orang menikah, Sianoman Hadrah ya. Ada payung ubur-ubur. Ini namanya payung ubur-ubur karena ada kayak ubur-uburnya gini-gini. Pada ujung payung ubur-ubur Sianoman Hadrah terdapat bulatan kecil sebagai penghias. Ini kan ada bulatan-bulatannya di sini nih. Ini ada bulatan, ini ada bulatan-bulatan gitu ya. Yang bergerak melingkar terhadap pusat payung berarti di sini nih, pusat payungnya di sini. Bergerak melingkar terhadap pusat payung dengan besar kecepatan sudut, ini berubah terhadap waktu. Karena tadi kan GMBB memang omeganya berubah ya. Omega T sama dengan 3,0 T radian per sekon. Jarak bulatan kecil dari pusat payung adalah 80 cm. Jadi kira-kira lebar payungnya sekitar itu, 80 cm. Lumayan besar. Tentukan A besar posisi sudut bulatan saat 5 detik apabila posisi sudut awal itu 0 derajat dan
waktu awalnya adalah 0 detik. Kemudian B, besar kecepatan linier saat 5 detik, besar percepatan sudut 5 detik, percepatan sentripetal saat 5 detik, tangan sialnya juga saat 5 detik, percepatan total juga saat 5 detik. Jadi semuanya ditanya saat 5 detik. Oke. Baik, kayak gini. Kita lihat diketahui R 0,80 meter, omeganya persamaan 3,0 detik. Pertanyaannya theta saat 5 detik gitu ya, V, alpha, AS, AT, dan A. Pertama, dia mintanya semuanya saat 5 detik kan? Jadi kita tulis boleh di sini omega saat 5 detik 3,0 T, T-nya kita ganti dengan 5. 3 dikali 5, 15. Ya. Sedangkan yang ditanyanya apa? Yang pertama theta. Nah, jadi kalau diketahuinya omega, tapi dicarinya theta, maka pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang ini. Langsung rumus akhir saja ya, kalian gak usah bingung-bingung nanya ini. Nanti bingung lagi ke integral-integral. Jadi pakai rumus ini, theta sama dengan theta 0 tambah omega T kurang T0. Masukkan theta 0-nya kan 0 ya, 0 derajat kan? 0 derajat itu berapa radian? 0 derajat ya 0 radian, jadi ya tetap 0 di sini. Tambah omega kali T kurang T0, karena T0-nya 0 detik kan? Coba lihat. Iya, T0-nya 0 detik. Jadi, apa di sini? T0-nya 0 detik, ini 0, berarti benar nih. Theta sama dengan omega T. Tinggal dimasukkan, omeganya tadi sudah dicarikan di depan. Yang ini nih. Yang ini 15 radian per sekon, sudah dimasukin angkanya. Jadi 15 dikali 5, karena pertanyaannya 5. Jadi diperoleh 75 radian. Sekarang yang B, V-nya apa? Pakai rumus yang mana? Karena diketahui omega, lalu diketahui jari-jari, pakai yang ini. V sama dengan omega R. Jadi 15 dikali 0,8. Jawabannya sekian. Yang berikutnya, yang ditanya alpha. Alpha percepatan sudut saat, begitu kan? Bukan alpha bar, bukan percepatan sudut rata-rata. Jadi alpha sama dengan d omega per dt. Alpha sama dengan d omega per dt, berarti kita masukkan di sini bukan yang 15, tapi yang masih ada variabel t, karena harus diturunkan terhadap t. 3,0 T diturunkan terhadap T, jawabannya adalah 3. Ya, hilang T-nya ya. Ya kan? 3,0 T diturunkan terhadap T, hilang T-nya. Jadi jawabannya adalah sekian. Kemudian, percepatan sentripetal pakai rumus yang mana? Bisa pakai V kuadrat per R, boleh juga omega kuadrat R. Nanti harusnya hasilnya sama. Jadi V kuadrat per R, V-nya berapa? Sudah dapat di B ada 12, R-nya diketahui di soal 0,8. Nanti jawabannya sekian. Lalu percepatan tangan sial. Percepatan tangan sial, rumusnya alfa dikali R. Alfanya mana alfanya? Ini sudah dapat kan? 3, taruh aja ke sini. R-nya 0,8, dikalikan dapat segini. Lalu apa? Percepatan total. Percepatan total adalah apa? Akar, kan mencari besarnya ya. Jadi AS kuadrat tambah AT kuadrat. AS-nya mana AS-nya? Yang ini. 1,8 kali 10 pangkat 2 itu sama dengan 180. Jadi 180 kuadrat tambah AT. AT-nya yang ini kan? Masukin ke sini. Jadi ini kuadrat ditambah dengan ini kuadrat. Ditarik akar, jawabannya nanti kalau dihitung segini. Atau ini boleh ditulis lebih singkat menjadi 1,8 kali 10 pangkat 2 meter per sekon kuadrat. Jadi gitu ya, bertahap menghitungnya. Tolong yang dijelaskan ini kalian catat biar paham yang kata ibu itu di apa? Dicatat di buku catatan. Kemudian yang berikutnya masih tentang GMBB, 2 komponen percepatan. Sebuah mobil balap mulai dari keadaan diam dan dipercepat beraturan sampai laju yang awalnya dari awal ya, awalnya diam berarti awalnya 0 meter per sekon,
lalu menjadi 35 meter per sekon dalam 11 detik. Mobil ini berjalan pada lintasan yang melingkar dengan jari-jari 500 meter. Dengan menganggap percepatan tangan sial konstan, tentukan percepatan tangan sial dan percepatan sentripetal jika lajunya menjadi 30 meter per sekon. Jadi awalnya mobil balap itu 0 kecepatan kelajuannya, lalu berubah menjadi 35 dalam waktu 11 detik. Kemudian jari-jarinya sekian. Ini tanyanya AT dengan AS jika lajunya sekian. Gitu ya, bingung juga. Oke, karena kata-katanya panjang. Kita tulis dulu pelan-pelan diketahui. Jari-jari sekian. Kecepatan awalnya 0. Kecepatan akhirnya 35 meter per sekon. Dari 0 ke 35 meter per sekon itu perlu waktu 11 detik. Ya kan? Ditanyanya adalah AT dan AS. Kalau nanti lajunya 30 meter per sekon gitu ya. Sekarang jawabannya kayak gini. Kita cari dulu AT-nya. AT-nya adalah delta V per delta T. Ya, kenapa ini? Karena di sini ada selang waktu. Dalam waktu dia bilang 11 detik. Berarti itu pakai rumus yang ini. Beda dengan yang di depan-depan ya, agak beda sedikit rumusnya. Jadi delta V per delta T, kecepatan delta itu pengurangan ya, kecepatan selisih. VT, kecepatan akhir kurang kecepatan awal, waktu akhir kurang waktu awal. Jadi 35 kurang 0, 11 kurang 0, nanti jawabannya 3,2 meter per sekon kuadrat. Ini adalah tangan sialnya. Kenapa? Padahal kan di sini ditanyanya saat 30 meter per sekon. Kenapa yang dimasukin di sini 35? 35 karena di sini sudah ada pernyataan. Ini menganggap percepatan tangan sial konstan. Jadi saat dari keadaan diam ke 35, dia punya percepatan tangan sial 3,2. Lalu saat dia berubah ke 30 meter per sekon, tangan sialnya juga konstan, 3,2. Jadi tidak perlu lagi dihitung untuk yang 30. Lagi pula di sini kan ada selang waktunya 11 detik. Jadi kita menggunakan angka yang ini dari 0 dari keadaan diam ke 35 itu 11 detik. Jadi rumusnya pakai yang ini. Kita tidak tahu berapa waktu yang diperlukan untuk berubah ke 30 meter per sekon. Untungnya tadi di soal sudah diketahui bahwa AT-nya konstan. Jadi kita ambil data yang 35. Kemudian kalau mau cari percepatan sentripetalnya saat 30 kelajuannya pakai ini aja, V kuadrat per R. 30 kuadrat dibagi R, R-nya 500. Ya? Itu kan? Ya. Jadi tinggal dimasukin. V kuadrat per R 30 kuadrat dibagi 500. 2 meter per sekon kuadrat. Jadi gitu. Jadi percepatan tangan sialnya adalah 3,2 dan percepatan sentripetalnya jika laju sebesar 30 meter per sekon adalah 2 meter per sekon kuadrat. Tolong dicatat ya dan dipahami langkah per langkah. Kalau tidak dicatat, tidak diutak-atik rumusnya, tidak dihitung-hitung, coba dihitung sendiri, kemungkinan susah untuk paham. Jadi ini saja untuk gerak melingkar dan gerak melingkar GMB dan GMBB tadi ya, ada 2. Silakan dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.